Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dosen dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Kumis Need Money akan mempresentasikan hasil analisis dan formulasi strategi bisnis dari startup yang kami rancang, yaitu Kokein. Kokein merupakan konsep startup di bidang digital creative agency dan teknologi solutions yang kami kembangkan sebagai studi kasus pada mata kuliah manajemen strategi. Saya, Iga Diguptariawan, akan melanjutkan ke profil perusahaan. Di sini, Kokeh.in merupakan startup yang kami rancang sebagai penyedia solusi digital terintegrasi. Ide utamanya adalah menghadirkan 3 layanan dalam satu tempat. Yang pertama yaitu Creative House, kemudian Web Development, dan Data Analytics. Dengan konsep ini, klien tidak perlu mencari beberapa vendor berbeda karena seluruh kebutuhan digital dapat ditangani dalam satu layanan yang saling terintegrasi. Latar belakang dan ide bisnis dari Kokehin sendiri muncul karena kami melihat banyak UMKM maupun brand yang ingin melakukan transformasi digital, namun harus bekerjasama dengan beberapa vendor sekaligus. Kondisi tersebut membuat biaya menjadi lebih tinggi dan koordinasi menjadi kurang efisien. Oleh karena itu, kami merancang Kokeh.in sebagai one-stop solution, yaitu layanan yang menggabung branding, pengembangan sistem, dan analisis data dalam satu tim. Tujuannya adalah memberikan solusi digital yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga didukung oleh pengolahan data yang membantu pengambilan keputusan bisnis. Visi, misi, dan core values Kokein. Visi yang kami usulkan adalah menjadikan Kokein menjadi sebagai startup digital yang membantu bisnis memanfaatkan teknologi modern, termasuk artificial intelligence. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami memiliki misi yaitu membangun software yang responsif, mengintegrasikan AI secara fungsional, serta memberikan layanan konsultasi teknologi secara transparan. Nilai utama yang kami pegang adalah kreativitas yang terintegrasi dengan teknologi, pengambilan keputusan berbasis data, dan kolaborasi yang terbuka dengan klien. Selanjutnya, kami melakukan analisis PESTEL untuk melihat faktor eksternal yang memengaruhi startup ini. Dari sisi sosial dan ekonomi, semakin banyak UMKM yang membutuhkan transformasi digital dengan biaya yang efisien. Dari sisi teknologi, perkembangan cloud computing, AI, serta framework modern memberikan peluang bagi startup seperti Koke.in untuk berkembang lebih cepat. Sedangkan dari sisi politik dan hukum, pemerintah mendukung digitalisasi, namun perusahaan juga harus memenuhi dan mematuhi regulasi perlindungan data pribadi. Kami juga menganalisis tingkat persaingan industri menggunakan Porter 5 Forces seperti berikut. Persaingan antar kompetitor tergolong tinggi karena terdapat banyak digital agency dan software house, namun kami melihat peluang untuk membedakan diri melalui konsep one-stop solution. Ancaman dari pendatang baru maupun tools AI tetap ada, sehingga strategi yang kami pilih bukan bersaing melalui harga, melainkan melalui kualitas layanan dan integrasi solusi. Bisa dilihat dari tabel berikut. Kemudian dari sisi internal, startup ini dirancang memiliki tim dengan kemampuan di bidang desain, pengembangan web, dan analisis data. Kami juga memanfaatkan teknologi modern seperti Python, React, AI, dan cloud computing untuk meningkatkan efisiensi. Pada aspek operasional, seluruh layanan dibuat saling terhubung sehingga proses pengerjaan menjadi lebih cepat. Sementara dari sisi pemasaran, target utama kami adalah UMKM, perusahaan berkembang, dan brand premium yang membutuhkan solusi digital terpadu. Dari hasil analisis eksternal, terdapat beberapa ancaman, seperti tingginya persaingan harga, munculnya generatif AI, dan regulasi perlindungan data. Namun di sisi lain, terdapat peluang yang cukup besar, terutama meningkatnya kebutuhan digitalisasi, perkembangan AI, serta peluang mengembangkan produk berbasis SaaS di masa depan.
Hal ini menunjukkan bahwa pasar masih memiliki potensi pertumbuhan yang cukup baik. Kita lanjut ke matriks SWOT. Berdasarkan analisis sebelumnya, ya kami menyusun matriks SWOT. Kekuatan utama startup ini adalah layanan yang terintegrasi dan kemampuan memanfaatkan teknologi yang modern. Kelemahannya masih berada pada tahap awal pengembangan sehingga sumber daya dan pendanaan masih terbatas. Kemudian peluang berasal dari meningkatnya digitalisasi bisnis, sedangkan ancaman berasal dari kompetitor dan perkembangan AI yang semakin cepat. Analisis ini menjadi dasar dalam menentukan strategi bisnis berikutnya. Selanjutnya kami melakukan penilaian menggunakan matriks EFI dan EFI. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa startup ini memiliki kondisi internal yang cukup kuat dengan nilai IFE sebesar 3,00, sedangkan kondisi eksternal memperoleh nilai EFE sebesar 3,25. Dari hasil tersebut, ya, kami bisa menyimpulkan bahwa strategi yang paling sesuai adalah differentiation focus, yaitu membangun keunggulan melalui kualitas layanan dan inovasi. Berdasarkan matriks SWOT sebelumnya, kami merumuskan 4 kelompok strategi. Strategi SO berfokus pada pemasaran one-stop solution dan pengembangan platform SaaS. Strategi WO digunakan untuk memperbaiki kelemahan dengan melakukan transisi bertahap dari bisnis jasa menuju produk digital. Lanjut ke strategi ST bertujuan mempertahankan posisi melalui diferensiasi dan pemanfaatan AI, sedangkan strategi WT dilakukan dengan diversifikasi klien dan otomisasi proses kerja agar startup lebih efisien. Dari berbagai alternatif strategi Porter, kami memilih differentiation focus. Kami tidak memilih cost leadership karena persaingan harga di industri digital sangat ketat. Sebaliknya, kami ingin menawarkan nilai tambah melalui integrasi Creative House, web development, dan data analytics. Dengan demikian, Koke.in diharapkan mampu membedakan solusi yang lebih lengkap dibandingkan layanan yang berdiri sendiri. Pada Unsolved Matrix, strategi yang kami usulkan berjalan dalam dua arah secara bersamaan. Yang pertama adalah market penetration, yaitu memperkuat layanan yang sudah ada kepada target pasar yang sama. Yang kedua adalah product development, yaitu mengembangkan platform SaaS yang nantinya menjadi sumber pendapatan berulang atau recurring revenue. Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga arus kas sekaligus mempersiapkan pertumbuhan jangka panjang. Agar tidak terjebak dalam persaingan harga, kami Kokein menggunakan pendekatan Blue Ocean Strategi. Melalui kerangka ERRC, kami menghilangkan kebutuhan menggunakan banyak vendor, mengurangi biaya koordinasi, meningkatkan integrasi data, dan menciptakan layanan baru berupa platform digital terpadu. Dengan demikian, Koke.in tidak hanya bersaing sebagai digital agency, tetapi menghadirkan kategori layanan yang lebih bernilai bagi pelanggan. Untuk 3 tahun ke depan, kami menetapkan beberapa target utama. Di antaranya adalah mengembangkan produk SaaS berbasis AI, memperoleh lebih dari 20 klien B2B, membangun tim teknologi yang kuat, meningkatkan brand awareness, serta menjaga kepuasan pelanggan di atas 90%. Target-target tersebut menjadi indikator keberhasilan yang akan digunakan untuk mengukur perkembangan startup. Roadmap pengembangan kami dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah membangun fondasi melalui layanan one-stop solution dan memperkuat portofolio. Tahap kedua berfokus pada pengembangan MVP dan peluncuran platform SaaS. Sedangkan tahap ketiga adalah memperluas pasar secara nasional serta mengembangkan Koke.in menjadi startup teknologi yang memiliki pendapatan berulang. Sebagai penutup, kami meyakini bahwa konsep startup Koke.in memiliki peluang untuk berkembang karena menawarkan solusi digital yang terintegrasi. Melalui strategi diferensiasi, pemanfaatan AI, dan pengembangan produk SaaS, startup ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha yang sedang melakukan transformasi digital. Dan demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semua. Mungkin itu saja dari saya. Saya Gede Gupta Aryawan. Mohon maaf jika ada salah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.